I took a picture of you using my analog camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Safa Khalila, Ketua Kelompok 3. Saya Rifka Agustiani. Saya Syafira Ardianti Ramadhani. Saya Cindy Nur Hafisa. Saya Muhammad Reza Aulia Fajriansah. Kami dari kelas 10-4. hari ini kami akan mengunjungi Museum Siraja Teluk Bayan. Ada kapal Belanda, ada kereta api, terus ada jalur rel kereta api, ada gedung bioskop, dan ada kolam renang. Ini tradisi ya, tradisi kita biasa namanya ada hakikah atau balas bidan atau gunting rambutnya. Ini kurang lengkap. Yang lengkap itu di posisi di museum kedua kap. Dia ada alat penimbangnya. Sudah ini dari tanah ini. Beskop, coba pegang. Iya betul, dibagi di sini. Nah ini namanya tabak. Dari tua dari Kuningan. Ini untuk menaruh bayi. Setelah dimandi bedong dimandikan, taruh di sini dia. Di sini nanti ada dilengkapi dengan kelapa, biasanya parapen, kelapa dilubangi untuk menaruh rambut yang dimiliki. Nah setelah dia dimandi, di bedong, dikukuri, ditimbang dulu dia. Ditimbang, timbangannya itu bukan jangan pikiran kamu kan seperti dacing apa itu ya, penimbang di pasar-pasar itu enggak. Dia alatnya kayak kayu, penimbangan dibikinnya kayak kayu, penimbang kayu. Pemberatnya, uniknya itu buah-buahan, pemberat bayi itu. Setelah seimbang, baru digunting. Prosesnya begitu. Kalau kita pakai ini saja, habis digunting apa? Di kepala ditepung tawar, masukkan ke ini umbangan namanya, kalau ada tayunan ini umbangan, baru baca berjanji, baca doa apa. Ini pernah
pernah diteliti oleh Balai Purbakala, dibuat dari perpaduan antara batu meteor dan baja. Ya, jadi saya ngomong juga ada dasarnya gitu loh. Nah, cerita itu. Nah, barangnya ini kita lihat. Ini uniknya sarungnya apa, Reja? Nah, sarungnya ini apa? Bambu. Kalau parang-parang yang lain kan biasanya sarungnya kayu aja kan, biasa. Kalau ini kayaknya tanduk. Ini namanya parang di balik. Karena dia ada belahan di tengah. Ini pada waktu-waktu tertentu, entah hari, entah minggu, bulan, tahun, beberapa tahun, berapa puluh tahun, dia bisa menyatu begini, menyatu kembali dia. Ini sudah mulai menyatu nih, mulai merapat dia. Nah, tapi entah kapan, tapi saya ini sudah sering menjumpai. Kemarin tuh berapa tahun tuh di sini dia membukanya segini aja, besar. Ya. Nah, ini perpaduan antara batu meteor dan baja. Ada yang tahu nggak posisi batu itu di mana? Posisinya di atas atau di bawah? Ini di matanya ini dia warna kegelap-gelap, ke hitam-hitaman, ke biru-biruan tuh Pak. Ya. Beda kan? Itu batu meteor. Coba pegang matanya pelan-pelan. Penasaran? Matanya mana? Oke. Pengen. Oke, Pak. Ini Haji Bala. Ada emasnya, cuma kecil sedikit karatnya. Bawah 18 karat. Sudah saya coba lihatkan di tukang emas. Ada emasnya Pak, cuma sedikit karatnya. Ini pakaian laki, pakaian perempuan. Ada. Ini tasbih, tapi dari batu itu. Oh, bisa banget. Batu bisa kalau lo tembus pandang dia, tembus kalau desain terapi. Timbang apa? Berangkas. Ini dari Kuningan. Ini ada kuncinya. Berangkas ini untuk menyimpan perhiasan benda-benda berharga putri. Ya. Tapi dalamnya ada ya, nggak ada apa-apa ya. Di dalam lagi ada ini. Kotak-kotaknya lagi ada di dalam. Kita lihat parang, pasuk, terus ini dipakai di luar biasa. Kalau pakai keluar, ini yang menemani pakai di dalam rumah di keraton. Oke, itu bapak saya. Kamar bapak di sini, bukan di sini, di sana. Bapak coba. Kalau di yang mau dalam sama kamu ya, nggak mau suruhnya. Kiri aja. Dengan dua itu yang mana lebih besar suaranya? Ini fungsinya untuk apa, Pak? Kalau fungsinya kan, kalau di zaman orang-orang Cina ya, ini yang punya kebanyakan memang kalangan menengah ke atas. Nah, biasanya kalau orang Cina ya, yang pernah nonton anu udah kamu kayak kungfu, film kungfu. Iya Pak, pernah. Yang biasa Jet Li apa itu kan. Ini biasanya orang-orang pintar karate kungfu itu kan ada biasanya menaruh anduk di sini, ya kan? Taruhnya anduk di sini. Setelah selesai kan atau apa? Berseka, taruhnya air hangat, ya seka dia. Dan biasa untuk terapi, menaruh kaki. Itu di Cina. Kaki untuk diterapi, kita kasih air apa gitu. Nah, sama di sini juga fungsinya raja dulu untuk menerapi kakinya, berseka sebelum dia mau mandi pagi nggak apa berseka pakai handuknya.
Kalau kan ini banyak sebenarnya bisa berbunyi ya. Iya. Bisa-bisa saja dijadikan orang sebagai alat ritual. Ya, bisa saja untuk memanggil. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya ini kan background saya orang kehutanan. Kalau misalnya di hutan sesat, memanggil orang juga bisa pakai ini. Ini kalau kau bunyikan ini putar ke berapa kilo itu masih bisa kedengaran, menggema dia. Dia suaranya kayak ada ehonya tuh. Ya. Itu namanya pakaian mahkota, pakaian pengantin keluarga kerajaan. Aslinya itu duplikat ya, itu duplikat. Aslinya ada di keluarga Gunung Tambur. Raja Berau. Bukan Berau. Tambur. Jadi posisinya emas asli. Itu namanya pakaian itu kahar suhung sila baranti namanya. Pakai. Kabupaten Berau sekarang dipimpin oleh siapa? Ya, itu apa dia? Sebagai apa? Nah, jadi kita dipimpin oleh bupati kan, tahunya kan? Busri Yurniasi. Itu bupati beliau, bupati. Tahunya bupati ya? Dulu kita dipimpin siapa? Sebelum bupati. Dulu kita dipimpin, ini tahunya kan dua itu ya. Sultan Gunung Tambur dan Sultan Sambaliu. Nah itu kan baru tahunya kamu orang kan. Nah, ini makanya namanya sejarah, makanya Bapak harus edukasi. Dulu kita dipimpin namanya Berau ya, kita dipimpin oleh Raja Berau, bukan Raja Gunung Tambur dan Raja Sambaliu. Sudah tahu kan? Sekarang kita dipimpin dulu pada abad ke-14 kita dipimpin seorang raja namanya Raja Berau. Nah, ada yang tahu nggak nama Raja Berau? Adi Surya Nata. Ya, betul. Tuh. Raja pertama di abad ke-14 namanya Aji Surya Nata Kesuma. Ini ada nggak di dalam pertanyaan? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Berarti lanjut ya. Atau disebut dengan Badit di Patung. Karena ini sejarah. Kamu orang tinggal lahir di Berau harus tahu kita dulu dipimpin seorang raja. Terus kita dipimpin seorang raja Berau pada tahun 1400 pada abad ke-14. Kekuasaan Raja Berau ya dari ujung Berau tahu nggak? Ujung Berau. Peta itu posisinya di Tanjung Mangkaliat atau Teluk Sumbang atau Biduk. Pernah ke Biduk? Pernah, alhamdulillah. Jadi Biduk, habis itu Teluk Sulaiman, Teluk Sumbang. Ujungnya lagi namanya Tanjung Mangkaliat. Tapi sekarang Tanjung Mangkaliat itu diambil oleh Kutim. Nah dulu Berau, Raja Berau kekuasaannya sampai di sana, Tanjung Mangkaliat. Jadi terakhir ujung sekarang Berau itu Teluk Sumbang, ya. Sekarang kan wisata sekembali ya. Itu di daerah bagian timur Berau. Itu daerah kekuasaan Raja Berau, bukan Raja Gunung Tambur dan Raja Sambaliu. Terus di bagian utara itu posisinya namanya Cina Batangan. Tahu nggak Cina Batangan? Cina Batangan itu ada Malaysia Timur atau Sarawak. Posisi Kalimantan paling atas dia. Jadi kalau di atlas itu biasanya gambarnya itu warnanya kalau nggak kuning atau putih. Biasanya lah yang sering Bapak dapati itu dikasih warna kuning, dia membedakan dengan Kalimantan dengan atau putih dia pembatasan itu. Jadi sampai ke Sarawak itu kita Malaysia Timur itu. Nah, termasuk juga hidung pala dan bulungan yang sekarang jadi Kaltara
Itu dulu masuk Berau. Nah, nanti itu ada sejarahnya kenapa dia terpisah. Ada yang tahu nggak? Karena sejarah kan, mau tahu kan? Nah, ilmu itu kalau sejarah. Jadi Bulungan dan Tidung Pala masuk. Itu masuk di Raja Berau, kekuasaan Raja Berau ya. Itu raja pertama tadi siapa? Aji Surya Antakusuma atau disebut dengan di Bandit Batu. Istrinya namanya Bandit Gurindam. Nah, ada pertanyaan enggak dari sini? Reza. Reza. Iya. Ada pertanyaan Reza? Ada. Enggak ada. Jadi bisa lanjut ya? Bisa. Enggak ada pertanyaan masalah itu kan? Misalnya percayaan kamu ada enggak? Sudah menyangkut? Enggak ada? Belum? Pertanyaan kamu orang? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah raja pertama Bandit di Patung itu dia badikan namanya itu dengan nama jalan, posisinya di nama jalan Aji Surya Antakusuma. Pernah lihat nggak orang Samarinda? Kau orang Samarinda kan? Iya Pak, tapi saya sudah lupa Pak. Oh sudah lupa. Kalau kita mau ke kantor gubernur, dia di pinggir air itu. Ada korem kalau nggak salah, korem atau apa di situ. Ada belokan itu, tapi kita mau menuju ke kantor gubernur pinggir sungai Mahakam itu. Ada namanya Jalan Aji Surya Antakusuma. Dia badikan di sana jalannya, namanya. Nama raja pertama, Raja Berau. Ya. Kan nama saya Risa Safa Kalila, biasanya dipanggil Risa. Yang saya pengen tanyakan itu, Bapak bisa ceritakan sedikit nggak sih masa lalu tentang tambang batu bara yang ada di foto di depan itu? Jadi tambang batu bara. Kalian tahu nggak tambangnya apa namanya? Nggak tahu. Nama perusahaannya itu namanya NPSMP. Nah, tahu NP itu kalau kita sekarang namanya NP itu ada bahasanya bahasa Belanda itu saya lupa lagi. Kalau SMP-nya namanya Steenkolen Maskapai Prapatan. Itu nama perusahaannya. Jadi bergerak di bidang tambang. Tambangnya tadi itu tambang batu bara. Kalau disebut dengan emas hitam. Yang berada di Berau, posisinya di Kabupaten Berau, posisinya di Teluk Bayur. Jadi tambang pertama itu posisinya menambang di Prapatan. Tahu Prapatan? Prapatan itu yang di Bujangga, ya. Tambang pertama. Kalau Steenkolen itu mulai beroperasi di tahun 1912 ke bawah, berarti 1900 ke atas. Karena berdiri tahun 1912 itu berdirinya perusahaannya itu namanya SMP tadi itu mulai menambangnya sih di bawah itu. Seterusnya dianggap mulai dia tahun 1912. Nah, sebenarnya yang menambang pertama itu adalah kakek saya sendiri. Gambarnya tadi tuh yang saya lihat kan, Datu Maharaja Dinda atau Muhammad Siraja. Di tahun 1870-an, 76 ke atas, dia sudah menambang duluan. Karena dia ditunjuk oleh Sultannya Gunung Tabur sebagai presiden kerapatan pertama yang menambang batu bara. Jadi tambang batu bara itu memang di Teluk Bayur yang terbesarnya. Makanya Teluk Bayur itu sebagai kota pertama sebelum Tanjung Redep, diinisiasi sebagai Tanjung. Jadi kota pertama itu Teluk Bayur. Jadi di Teluk Bayur itu karena dia kota berarti pembangunannya pesat, ya. Salah satunya kita infrastruktur utama. Infrastruktur ini paling banyak. Ada yang namanya lapangan Steenkolen, ya. Lapangan itu yang kamu lalui itu, alun-alun itu. Itu pernah lapangan itu main kesebelasan ayat. Terus peninggalan lagi ada namanya infrastruktur ya, gedung bioskop, gedung film. Ada kita dengan Belanda dulu. Terus termasuk kantornya itu ya, kantor. Terus itu ada namanya ballroom yang di atas. Pernah atas gunung itu ada yang bangunan besar. Ini pernah lihat? Itu dilihat ya, namanya ballroom. Itu diinisiasi mau dijadikan
museum batubara, tapi tidak jadi. Nanti malah museum batubara itu di posisinya namanya bukan museum batubara, namanya Museum Kota Tua, karena Teluk Payung diinisiasi sebagai kota tua. Ya, ada anunya sudah kan, gapuranya kan. Nah, termasuk di situ nanti yang kantornya Stenkolen itu, SMP tadi itu, Stenkolen Maskapai Perapatan itu sebagai museum, dijadikan museum, Museum Kota Tua. Nah, di situ ada replika nanti kereta api, replikatnya ada di sana, menceritakan tentang penambangan gitu. Nah, habis itu kemudian kita dulu ada rumah sakit, infrastruktur ya, makanya kota kan ini termasuk kota paling besar dulu sini, kota pertama. Habis itu ada namanya kolam renang, kemudian pentenas ada dulu, lengkap di sini. Termasuk rumah ini rumah Belanda, zaman Belanda, tapi diperuntukkan oleh jadi mandornya yang menempati. Pas kebetulan kakek saya sebagai mandor Prusda, karena batubara Belanda dulu diambil alih oleh Indonesia sebagai Prusda, mandor Prusda, dapat dia rumah jabatan ini. Ini rumah kakek saya dulu, kakek dari ibu, namanya Haji Bustani, sebagai mandor batubara. Terus batubara itu, kamu tahu batubara kan? Taunya dulu itu disebut emas hitam, batubara. Batubara itu diambil dari posisinya di stasiun 4. Ada yang terkenal namanya terowongan. Ada gambarnya itu kan? Yang lihat kan terowongan itu. Jadi mulai dari situ dibawa oleh kereta api. Penarik gerbong batubara itu namanya muntik. Muntik itu tahu nggak? Yang replikanya yang ada di lapangan bola itu. Nah, itu muntik namanya kalau bahasa Belanda. Makanya ada nama jalan kandang muntik. Karena posisinya itu di sanalah dia parkir muntik itu di sana. Makanya makan jalan kandang muntik. Posisi muntik itu ada 2. Jadi rel itu ada 2 dia keluarnya. Dari stasiun 4 satu ada persimpangannya. Nanti di simpang 3 mau situ ada simpangnya. Satu menuju ke lapangan menuju ke pelabuhan namanya Pelabuhan Silo. Ya, Pelabuhan Silo itu ada di sana posisinya. Itu untuk mengeluarkan tadi itu ini keluarkannya batu bara. Di situ Pelabuhan Silo ada nanti di situ. Yang satunya menuju ke pelabuhan satunya namanya Batangbong, itu khusus mengangkut logistik. Jadi 2 muntik itu, satu untuk menarik logistik, satu untuk menarik batu bara. Oke? Syafira Ardianti Ramadhani, biasa dipanggil Syafira. Syafira. Baik Pak, saya mau menanya, Bapak kan dulu menceritakan tentang adanya Museum Siraja ini. Nah, jadi saya mau menanya, ada cerita menarik apa tentang adanya berdirinya Museum Siraja ini? Boleh. Awalnya, ya, bukan museum. Awalnya bukan museum ini namanya. Jadi bapak saya namanya Haji Aji Rahmatsa, putra dari Datu Maharaja Dinda, Sultan Guluntadur kedua. Beliau ini menginisiasi karena ini barang-barang ya, barang-barang kan banyak ini ya. Jadi koleksi di museum ini sekitar 70-an jenis. Jumlahnya sekitar 170-an. Jadi dari satu jenis dia jumlahnya bisa 3, bisa 2, bisa lebih, ya. Awalnya kita ini kan keluarga kelas menengah ke bawah ya. Jadi barang-barang peninggalan kakek ini memang banyak. Karena kita ini dari lingkungan atau kalangan keluarga di bawah tadi itu, setiap kita mau melanjutkan hidup, ya, kalau kita kekurangan apa, kita selalu menjual sebagian barang itu. Kita jual. Saya masih SD apa itu, banyak sudah yang terjual. Nah, orang tua saya, Bapak Haji Rahmat tadi itu berpikir, karena anak-anaknya kan sudah pada semua berkeluarga ya, dilihatnya memang mapan kita. Saya 8 saudara, 3 laki, 5 perempuan. Saya anak ke-6. Jadi bapak ini berinisiasi ini supaya barang ini bilangnya tidak habis,
Bapak kepingin menjadikan rumah Bapak ini sebagai rumah budaya, bukan museum awal, ya, bukan museum. Makanya menarik bilang tadi kan, cerita menarik. Awalnya rumah budaya dulu, supaya barang-barang ini bisa kita lestarikan. Intinya tadi, barang-barang peninggalan kakekmu benar, Ratu Harajadina atau Muhammad Siraja. Jadi sepakatlah kami semuanya. Iya Kak, silakan, dengan senang hati Kak. Jadi pada waktu itu ada namanya Ibu Yuniar. Itu orang dari Permusiuman Nasional kalau tidak salah. Beliau tuh bertugas di rayon Kalimantan Barat tapi membawahi Kalimantan Timur juga. Beliau bekerja di Permusiuman Nasional. Beliau kesini mau menulis buku, mungkin tentang Teluk Bayor atau tentang Pelabuhan Silo. Kemudian beliau itu mau menanyakan referensi tentang Teluk Bayor. Terus beliau ini melihat koleksi yang ada tadi tuh. Jadi Nama saya Cindy Nurhapisa. Siti? Cindy Oh Cindy. Dipanggil? Cindy. Cindy. Oke. Cindy. Saya mau bertanya tentang apa aja sih sejarah utama di Museum Siraja Teluk Bayor ini? Itu menceritakan salah satunya alat edukasi kita tentang sejarah Berau. Salah satunya sejarah Berau. Kemudian sejarah tentang penjajahan. Ya, penjajahan di Berau. Atau tadi sudah ada bukunya Berau 4 zaman, ya. Dari zaman Belanda, Jepang, Nika, dan zaman terakhir itu zaman Orde Baru, ya. Nah, kemudian di Museum Siraja itu salah satunya itu menceritakan sejarah tentang Teluk Bayor. Kita jawab? Oke. Dan nanti tanyakan. Pedang Jepang yang di museum ini asal usulnya bagaimana Pak? Nah, sesuai dengan zaman tadi kan? Iya. Oke. Pertanyaan tadi itu tentang pedang ya? Ya ada pedang Jepang. Ada pedang Jepang. Ya. Oke, yang di Museum Siraja Teluk Bayor itu koleksi itu dia dari 4 zaman tadi tuh. Zaman Belanda, Jepang, termasuk itu bukan zaman tapi di situ ada namanya Cina. Cina ke Indonesia untuk Pedagang. betul saudagar-saudagar Cina. Nah, terus pedang gitu. Tadi kan koleksi di museum itu kan di zaman tadi tuh Belanda, Jepang, termasuk di orang-orang Cina ya. Mengenai pedang Jepang, namanya tuh Shogun. Itu yang pendek tadi ya. Dia kan ada yang pertama di etalase tadi. Ya. Ada namanya samurai, itu dari Jepang. Samurai selendang. Oh, iya. Kemudian di tengah itu namanya ada pedang. Pedang pemancung. Nah, pedang pemancung itu biasa Jepang. Nah, itu dari Jepang. Samurai dari Jepang juga. Yang di bawah itu dari Cina. Itu pedang juga, tapi pedang rare Cina. Mangga Cina. Pedang itu koleksi kakek itu cenderamata dari tentara Jepang. Termasuk yang samurainya. Bukan digunakan untuk memancung ya. Bukan. Itu hadiah atau cenderamata. Nama saya Rifka Agustiani. Rifka Rifka Agustiani. dipanggil siapa? Rifka. Rifka. Iya. Oke. Apa harapan Bapak untuk museum di generasi muda? Apa sih pertanyaannya? Sebagai pengelola museum, mungkin hampir semua museum yang ada di Kabupaten Berau. Salah satunya memang ke generasi muda seperti kalian-kalian ini, sesuai dengan visi misi tadi itu kan, paling tidak bisa mengenal tentang sejarah Berau, kebudayaan di Berau, supaya bisa istilahnya menyampaikan lagi, mengedukasikan lagi ke masyarakat secara umum, secara luas. Nah, ini harapan Bapak. Sebenarnya harapan besar itu dari kamu orang ini semua sebenarnya. Nah, salah satunya sudah bisa jalan ini. Kamu orang membuat video itu. Ini Bapak betul-betul berterima kasih banyak atas kunjungannya, bisa membuat video tentang di Museum Siraja, apa saja yang ada di dalam Museum Siraja. Di dalam Museum Siraja itu ada benda cagar budaya. Budaya itu bisa bisa menjelaskan tentang peradaban yang ada di Kabupaten Berau. Benda-bendanya itu di dalamnya. Oke? Harapan Bapak sudah sebenarnya intinya itu. Dapat sejarah, ilmu baru dari kamu orang bisa melanjutkan. Itu gunanya. Sesuai dengan visi misi Museum Siraja Teluk Bayor harapannya. Oke? Jadi itu Hasil kunjungan
Museum Si Raja Teluk Bayur.